Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita mampu melakukan pembelajaran. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai materi puisi, yaitu submateri memilah unsur-unsur pembangun teks puisi. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oh, berangkat semua. Alhamdulillah kalau berangkat semua, jadi kita bisa melakukan pembelajaran dengan lengkap. Yang pertama, unsur-unsur teks puisi. Ada unsur batin. Unsur batin sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, tema. Tema merupakan pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Jadi ketika kita membuat puisi, tentunya kita harus menentukan temanya. Tema itu sendiri merupakan ide pokok. Jadi ketika kita membuat puisi, kita menentukan ide pokoknya dulu. Seperti itu. Yang kedua, ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Ketika penyair menggunakan nada tinggi ataupun rendah, maka kita akan mengetahui bagaimana sikap penyair. Apakah sikap penyair itu sedang marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah puisi, tentunya kita dapat mengetahui amanat, pesan yang ingin disampaikan pembaca kepada kita. Lalu yang terakhir ada perasaan. Perasaan adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat pada puisi tersebut. Jadi ketika kita melihat sebuah puisi, mendengarkan sebuah puisi, tentunya kita akan tahu perasaan penyair itu seperti apa. Perasaan senang, sedih, kecewa, terluka, dan lain sebagainya. Yang kedua, unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi sendiri ada 6. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penyair. Jadi ketika penyair membuat puisi dengan diksi yang baik, pemilihan kata yang baik, otomatis puisi yang mereka ciptakan pun akan baik. Yang kedua ada tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi yang dipenuhi oleh kata, tepi kanan, kiri, dan pengaturan baris. Ketika kita melihat sebuah puisi, mendengar sebuah puisi, atau membuat sebuah puisi, tentunya kita harus mengetahui bentuk puisinya. Terkadang kita menjumpai bentuk puisi yang hanya menjorok ke depan, lalu menjorok ke belakang, seperti itu. Padahal, pada dasarnya, bentuk-bentuk puisi itu sendiri berbagai macam. Bahkan ada yang bentuknya itu zigzag, seperti itu. Yang ketiga, ada majas. Majas adalah penggunaan bahasa yang seolah-olah menghidupkan dan bermakna konotasi. Majas sendiri itu banyak jenisnya. Ada majas ameliorasi, majas personifikasi, majas hiperbola, dan majas lainnya. Ibu akan memberikan contoh mengenai majas hiperbola. Majas hiperbola itu sendiri kan melebih-lebihkan. Misalnya, Ibu Indah memeras keringatnya untuk membiayai sekolah anaknya. Jadi itu kan memeras keringat, itu kan terkesan berlebih-lebihan ya. Padahal memeras keringat itu sendiri bukan mengartikan memeras yang sesungguhnya, tapi bekerja keras, seperti itu. Lalu yang keempat ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji, berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Contohnya, kata jalan. Nah, kita bisa memaknainya dengan makna kehidupan. Jadi bukan jalan yang sesungguhnya, tapi maksudnya itu kehidupan.
Lalu ada yang kelima, ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Citraan sendiri itu banyak jenisnya, ada citraan pendengaran, citraan penglihatan, citraan perasaan, seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh mengenai citraan penglihatan. Kulihat Gunung Slamet menjulang tinggi ketika saya berangkat ke sekolah. Jadi, itu menggunakan citraan penglihatan karena melihat Gunung Slamet yang menjulang tinggi. Yang keenam, ada rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi, baik awal, tengah, maupun akhir. Contohnya, aku ingin pulang kembali, menghirup udara di desa, bermain bersama teman menyusuri kali, segar bagai aroma karsa. Jadi itu menggunakan rima silang. I, A, I, A. Nah, Ibu akan memberikan contoh lain, yaitu rima terus. Aku berpakaian hijau, menemanimu dalam risau, agar kamu tidak lagi galau, dan aku menginginkan engkau. Nah, itu menggunakan rima terus. U, seperti itu. Yang terakhir, makna konotasi dan denotasi. Makna konotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya. Kemudian makna denotasi. Makna denotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Nah, contohnya kata termangu. Makna denotasinya itu terdiam. Makna konotasinya kekosongan jiwa. Kemudian kata yang selanjutnya menyebut. Makna denotasinya itu berucap. Makna konotasinya berzikir. Lalu ada kata remuk. Makna denotasinya itu hancur. Makna konotasinya frustasi. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Oh, tidak ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan berarti Ibu anggap semua paham ya. Jika semuanya paham, Ibu ingin tahu seberapa paham sih kalian? Nah, Ibu ada penugasan, yaitu bagi yang belum mengirimkan puisi di pertemuan minggu lalu, buatlah satu puisi yang sesuai dengan kaidah kepenulisan yang tepat. Sekian pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.